Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa. Oke, terima kasih atas perhatiannya pada video ini. Silakan Anda simak dengan baik sampai habis. Kalau bisa jangan di skip ya. Jadi pada kesempatan ini video kami akan membahas tentang reaksi redoks ya. Dimana materi reaksi redoks ini adalah materi kelas 10 semester 2 lanjutan dari materi larutan elektrolit dan non elektrolit ya. Jadi sekarang kita masuk di reaksi redoks. Jadi ada istilah di dalam kimia itu adalah reaksi redoks. Oke. Nah, sekarang saya langsung saja ya. Jadi reaksi redoks ya. Jadi dari judulnya itu adalah reaksi redoks. Jadi ada sebuah reaksi dan itu yang dinamakan reaksi redoks. Apa itu redoks? Redoks itu sebenarnya singkatan ya. Singkatan yang telah kita sepakati bahwa redoks itu kalau kita berbicara redoks berarti itu maksudnya reduksi dan oksidasi. Jadi reduksi dan oksidasi ini merupakan sebuah sifat ya. Sama-sama sifat ya. Jadi sifat suatu zat. Jadi ada nanti zat yang mengalami reduksi, ada nanti juga zat yang mengalami oksidasi. Nah, ini ada kaitannya dengan sifat suatu atom yang melepas elektron dan menerima elektron, seperti yang kita bahas pada kelas 10 semester 1 ya. Nah, bagaimana ada unsur yang melepas, ada unsur yang menerima yang sifatnya. Nah, kita tambah lagi sifat baru dari suatu senyawa, tapi ini suatu senyawa ya. Dia ada senyawa yang bersifat reduksi dan ada senyawa yang bersifat oksidasi. Artinya dia mengalami oksidasi, dia mengalami reduksi. Artinya sifatnya seperti itu ya. Ya, dan ada juga nanti kita bisa tahu ini senyawa lebih mudah mengalami oksidasi daripada mudah mengalami reduksi ya. Nah, jadi penting untuk kita pelajari karena kebanyakan reaksi kimia reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari kita itu adalah terjadi pada reaksi redoks ya. Salah satunya apa? Contoh reaksi redoks itu adalah karatan besi. Karatan besi. Tidak apa-apa, saya kasih contoh saja dulu. Jadi karatan besi merupakan reaksi redoks. Artinya di situ ada reaksi reduksi, ada reaksi oksidasi di dalam situ. Yang akan nanti kita pelajari bagaimana sih itu reaksi redoks ya. Nah, kita bahas dulu konsepnya ya. Ada 4 konsep redoks ya, atau ada konsep reduksi dan oksidasi. Yang pertama itu konsep pelepasan dan penggabungan oksigen ya, pelepasan dan penggabungan oksigen. Yang kedua konsep pelepasan dan penerimaan elektron. Nah, yang ketiga konsep pelepasan dan pengikatan hidrogen. Yang ketiga. Sedangkan yang keempat konsep kita tinjau berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Nah, nanti kita bahas satu-satu ini ya. Kita bahas yang pertama dulu. Jadi pada awalnya konsep pertama dalam reaksi redoks itu adalah konsep pelepasan dan penggabungan oksigen. Nah, jadi pada konsep ini dikatakan dia mengalami reduksi jika dalam reaksinya melepaskan oksigen. Itu dikatakan reduksi. Nah, saya ingatkan lagi ya. Jadi kalau reduksi, kalau kita tinjau dari berdasarkan oksigen, berdasarkan pelepasan dan penggabungan, kalau dia melepaskan oksigen dalam suatu reaksinya, dalam suatu reaksi kimia, maka dia disebut mengalami reduksi. Nah, sedangkan kalau oksidasi, kalau dia mengikat oksigen dalam reaksi kimianya, berarti dikatakan reaksi oksidasi atau sifatnya ini oksidasi atau dia mengalami oksidasi. Nah, saya kasih contoh ya, misalnya ada reaksi kimia. Ya, di sini sedikit juga saya jelaskan sedikit bagaimana sih itu persamaan kimia atau reaksi kimia. Jadi misalnya ada Cu2O tambah C, dia berwujud padat ya. Yang penting bisa tahu dulu ya, tidak usah dulu terlalu tahu apa ini S ya, apa ini wujudnya. Ini adalah wujudnya. Nanti kita bahas lagi lebih lanjut setelah mempelajari redoks ya.
Yang jelas yang perlu Anda lihat adalah tinjau di sini adalah bagaimana dia melepaskan oksigen dan bagaimana dia mengikat oksigen. Jadi ini salah satu contoh reaksi reduksi ya. Nah, contoh reaksi reduksi dulu ya. Kita bahas reaksi reduksi dulu. Ya, reaksi reduksi. Jadi ini salah satu contoh yang saya tampilkan ini, yang saya tulis, yang sangat sederhana. Ini adalah salah satu contoh reaksi kimia ya. Ini reaksi kimia. Nah, jadi tidak apa-apa saya sampaikan dulu. Nanti dibahas lebih dalam ya. Cukup saya sampaikan sedikit bahwa dalam reaksi kimia itu ada dua bagian dasar ya. Bagian sebelum panah, sebelah sini sebelum panah dan setelah panah. Nah, setelah panah. Dua bagian. Sebelum panah ini dikatakan sebelum reaksi. Sebelum bereaksi atau sebelum bercampur maksudnya ya. Sama ya, sebelum bereaksi di sebelum panah ini. Sebelum bereaksi atau sebelum dia bercampur antara CU2O dengan C misalnya. Contohnya di sini. Kalau setelah panah dikatakan setelah reaksi. Setelah panah hasilnya. Nah, atau kata lainnya sebelum reaksi itu adalah kata lainnya adalah pereaksi ya. Nah, siapa tahu nanti ada soal disebut pereaksi, dia tidak, karena tidak pernah disebut dia sebelum panah ya atau setelah panah, karena tidak apa-apa saya jelaskan lagi di sini dulu. Saya kasih dulu penjelasan sedikit ya. Dan memang nanti ini sekali lagi tidak usah terlalu pusing, karena nanti di sini saya akan bahas khusus di bab setelah materi reaksi redoks ya. Nah, setidaknya ada sedikit dulu lah ditahu pemahaman sedikit ya. Sebelum panah itu sebelum reaksi, kata lainnya pereaksi. Biasa juga kalau setelah reaksi itu kata lainnya hasil reaksi. Hasil reaksi kan namanya hasil, menghasilkan ya, menghasilkan. Ada lagi istilah lainnya kalau sebelum panah itu reaktan. Kemudian setelah panah namanya produk. Produk. Istilah-istilah ini biasa disebutkan di dalam soal ya. Jadi ini saya perkenalkan, ini adalah salah satu contoh reaksi kimia. Yang ini ya, salah satu atau bisa dibilang persamaan kimia. Kalau misalnya 1 tambah 2 sama dengan 3, ini kan persamaan matematika. Kalau kayak begini persamaan kimia ya. CU2O direaksikan atau ditambah atau dicampurkan dengan C, unsur C menghasilkan. Kalau itu ada panah menghasilkan, maksudnya menghasilkan sebanyak 2 CU dan 1 CO. Itu maksudnya ya. Begitu cara bacanya. Nanti kita bahas lebih dalam lagi ya. Lebih dalam lagi di materi khusus tentang persamaan reaksi kimia. Nah, sekarang di sini saya hanya menjelaskan bagaimana itu kalau dia reduksi, kalau dia melepaskan oksigen, dan kalau dia mengikat oksigen. Cuma contoh pertama dulu ya. Contoh pertama di sini dulu adalah reduksi ya. Dia yaitu melepaskan oksigen. Ya, jadi tidak perlu dulu tahu misalnya kenapa bisa ini 2. Ya, kenapa bisa 2? Kenapa di sini tidak ada di sini angka? Ya, tidak perlu dulu tahu. Yang penting kita lihat dulu persamaan reaksinya bagaimana. Saya perbaiki dulu supaya lebih bagus. Ya. Saya hapus dulu yang tidak penting ya. Nah, di sini ya. Kita lihat ya. Jadi, pertama kita lihat reduksi, melepaskan oksigen. Coba kita lihat CU ya. Kita fokus pada CuO. Dari keadaan sebelum reaksi atau sebelum panah, dia berikatan antara Cu dengan O ya, dia berikatan. Setelah reaksi, Cu ini berpisah dengan O. Dia berpisah dengan O. Artinya ini Cu ceritanya melepaskan oksigen. Artinya ini Cu melepaskan oksigen ceritanya. Dia melepaskan oksigen. Artinya kalau dia melepaskan oksigen, berarti ini Cu atau ini Cu2O mengalami reaksi reduksi. Reaksi reduksi. Mengalami reaksi reduksi. Kayak seperti itu ya. Seperti itu anunya. Meninjau. Jadi lihat keadaan sebelumnya dan keadaan sesudahnya. Sedangkan di contoh berikutnya
Contoh berikutnya itu adalah misalnya ada reaksi. Ya, misalnya ada reaksi lagi ya. Jadi tadi di atas contoh reaksi reduksi ya. Kalau kita tinjau dari Cu2O-nya, karena sekali lagi tadi di keadaan sebelum dia mengikat oksigen, keadaan setelahnya dia melepaskan oksigen. Berarti ini Cu2O mengalami reduksi atau mengalami reaksi reduksi ya. Itu contohnya. Jadi cukup sampai situ saja. Jadi oh ini reduksi, ini oksidasi ya. Tidak perlu tahu dulu bagaimana persamaan reaksinya ya. Paling minimal ini saya dulu kita tahu keadaan sebelumnya dan bagaimana keadaan setelahnya ya. Nah, sekarang contoh berikutnya misalnya ada reaksi kimia yang lain ya, misalnya FeO ditambah CO. Nah, dia dalam kurung S ya. Wujudnya ya. Wujudnya S. CO itu gas ya, gas. Ini menghasilkan Fe, S dan CO2 gas. Nah, kita lihat ini reaksinya. Ini reaksi apakah ini? Nah, kita lihat, kita tinjau dari Fe ya. Fe di sini. Nah, Fe di sini keadaan sebelumnya dia mengikat O. Sedangkan setelahnya dia tidak ada O naikat, artinya dia sendiri. Artinya ini mengalami reduksi atau mengalami reaksi reduksi. Nah, jadi sesimpel itu ya, lihat keadaan sebelumnya dan lihat keadaan setelahnya. Begitu caranya membandingkan ya, yang mana reduksi. Nah, kemudian kalau kita tinjau oksidasi, kita bisa lihat di sini, saya kembali lagi. Kalau oksidasi itu apa? Reaksi pengikatan oksigen, artinya jika sebelumnya dia tidak mengikat oksigen atau tetap mengikat oksigen, setelahnya dia mengikat oksigen atau oksigennya bertambah, itu dia mengalami oksidasi. Nah, coba kita tinjau lagi reaksi di atas. Reaksi di atas itu kita tinjau dari C ya, C ini keadaan sebelumnya dia tidak mengikat oksigen, setelahnya dia mengikat oksigen. Setelahnya berarti ini mengalami oksidasi. Nah, oksidasi atau mengalami reaksi oksidasi ini ya, oksidasi. Jadi kalau bisa konsep ini Anda bisa pahami dalam menentukan mana reduksi mana oksidasi. Jadi sekali lagi tidak ada di sebelah kanan ya, dalam penentuan mana reduksi dan oksidasi tidak ada di sebelah kanan. Nah, saya catat ini ya. Jadi semuanya di sebelah kiri ya. Nah, dalam penting ini ya, dalam sampai ada salah pengertian nanti ya, dalam penentuan reduksi dan oksidasi tidak dilihat setelah panah ya, tidak dilihat setelah panah atau tidak dilihat dari hasil atau setelah panah atau hasil reaksi. Nah, jadi kita tidak melihat ini. Jadi sekali lagi, dalam menentukan reaksi reduksi dan oksidasi kita tidak melihat hasil reaksi. Yang kita lihat adalah sebelum panahnya yang kita lihat. Tapi untuk memastikan maksudnya untuk menentukan yang mana reduksi, yang mana oksidasi, yang menjadi pertimbangan adalah setelah panahnya. Nah, apakah dia berpisah dengan O ataukah dia O-nya bertambah ya. Nah, yang sampai Anda salah paham, Anda menilai sifat suatu oksidasi dan reduksi di setelah panah ya. Ya tidak ya, karena dia hanya hasil ya, dia hanya hasil. Nah, coba saya sampaikan lagi di sini. Kita cari yang mana oksidasi. Berarti kita lihat di sebelah kiri ya. Nah, kita lihat sini CO. CO di sini, C di sini, CO masing-masing 1C 1O. Ini sebelum panahnya. Setelah panah ini bertambah O-nya ya. Yang tadinya CO-nya 1, kan 1 di sini tapi tidak ditulis penulisan angka indeks ya. Nah, langsung menjadi CO-nya 2. Langsung menjadi CO-nya 2. Artinya ini mengalami oksidasi. Karena dia mengikat O lagi, bertambah O-nya. Nah, jadi dikatakan oksidasi jika dari keadaan sebelum ke setelahnya O-nya bertambah ya. Atau bisa jadi dikatakan dari keadaan tidak ada O-nya, setelah panah dia ada O-nya. Maka
ini mengalami oksidasi. Sedangkan reduksi berkurang O-nya jika dibandingkan sebelum dan sesudah. Nah, itu berarti dia mengalami reduksi. Nah, begitulah konsep redoks ya, konsep redoks berdasarkan oksigen. Nah, coba saya kasih contoh lagi sedikit ya. Ya, saya kasih lagi contoh sedikit ya. Misalnya, tidak apa-apa, beli banyak latihan dalam penentuan redoks. Misalnya ada contoh lagi soal Fe 4Fe tambah 3 oksigen O2 menghasilkan 2Fe2O3 ya. Nah, saya tidak usah tulis wujudnya ya, karena supaya cepat. Nah, di sini kita lihat reaksi apakah ini? Nah, kita lihat di sini Fe-nya karena sebelumnya dia tidak mengikat setelahnya dia mengikat oksigen, berarti ini adalah reaksi oksidasi. Nah, bisa juga kayak begini ya, siapa tahu nanti ada soal yang kayak begini ya, reaksi oksidasi. Nah, sedangkan kalau kita balik misalnya 2Fe2O3 kita balik menjadi 4Fe dengan 3O2 dihasilkan, berarti ini namanya reaksi reduksi. Karena kenapa? Karena kita lihat keadaan sebelumnya dia mengikat oksigen, setelahnya dia melepaskan oksigen, berarti dia adalah reaksi reduksi. Nah, itu contoh bentuk lain ya, contoh bentuk lain jika yang terlibat dalam reaksi hanya oksigen. Nah inilah mungkin konsep redoks berdasarkan pelepasan dan penggabungan oksigen. Nah, kelemahan konsep ini, kita hanya bisa menilai oksidasi dan reduksi kalau dia memiliki oksigen. Jadi kalau ada reaksi yang tanpa melibatkan oksigen, kita tidak bisa menilai apakah ini reduksi dan oksidasi. Misalnya ada reaksi Na tambah Cl2 menghasilkan NaCl ya, NaCl ya. Nah, kayak begini. Nah, kalau begini kita tidak bisa menilai reduksi dengan oksidasi karena tidak ada O. Sedangkan konsep yang pertama ini hanya melibatkan oksigen, pelepasan dengan penggabungan oksigen. Konsep pertama ini kita hanya bisa menilai reduksi dan oksidasi kalau ada oksigennya. Nah, jadi kita cuma bisa melihat ini melepaskan oksigen, ini mengikat oksigen. Nah, ini kelemahannya konsep pertama. Nah, video selanjutnya saya akan membahas bagaimana konsep berikutnya ya. Nah, oke. Semoga bisa memahami. Silahkan ditanyakan di WA bisa, dan di komen di grup, di komen di video ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa.